Rebellion in Fearless We Trust katanya tadi ya. Oke, ini cukup menarik sekali tentunya seperti apa di game yang pertama. Dari kedua belah tim mereka sudah mengkukuhkan 10 hero yang sudah di-pick OG. Oke, tapi kali ini, are you ready? Sekarang kita akan menuju ke Lane of the Rebellion versus Bigetron Alpha. Oke, dan dimana kita akan melihat kali ini Fearless dengan Lancelot-nya. Sementara Yes. Max akan memakai Karina yang ini sebenarnya dari komposisi draftnya Bigetron. Mereka harusnya berani untuk main tabrak. Terlebih Iya. lagi nggak ada Digi. Dan nggak ada satu buah Purify. Purify sama sekali dari Rebellion Zero. Makanya, Nah ini yang serem-serem nih ya kalau Iya kita. kan? Iya, Kalau iya. kita boleh jujur bilang, agak kurang respect Rebellion Zero. Gue Menurut aku pribadi. setuju. Siapa lagi ngeliat dengan kehadiran dari Atlas sendiri. Fatalinya itu game changer. Oke lah level 1, 2, 3 dia nggak ngapa-ngapain. Level 4 udah mulai. Nah. Ya bahkan dari Swallow-nya pun sendiri dia memilih ke arah sprint ketimbang dengan adanya Purify yang kita tahu. Fix location dari seorang Cecil itu gampang banget dicari. Iya. Dia jauh enggak, ya kan? Dia harus semi milih lah, ya kan? Jadi hero late game, dia nggak pakai Purify, nggak punya skill escape. Ya. Ketemu Atlas. Hilang. Ya mau gimana kalau sampai kejadian juga. Tapi satu lagi di sini Karinanya dia nih. Kalau kita mau mention dari sisi Karina dia pakai Demon Slayer. Iya. Apa iya nih kita bakal melihat ada item defense nanti di badan dari Karina sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang nanti bakal bisa mengontrol Karina ketika masuk ke mid to late game-nya? Karena gak ada sama sekali kan. Misalnya kalau kita lihat Karina, biasanya yang muncul adalah Balmond sebagai lawannya dia. Jadi biar damage-nya masih bisa masuk dengan skillnya. Cyclone Sweep. Tapi sekarang gak ada sama sekali dan Karina bakal bebas untuk mendapatkan antara Fearless, Swallow, dan juga Heist. Ini harus jadi kerja keras sih Valen untuk nge-cover ya. Tapi kali ini Fearless sudah melihat pergerakan dari seorang Max kali ini. Bakal dipukul mundur tapi Turtle yang sudah spawn. Di 2 menit kita yang pertama kali ini pemain-pemain dari Bigetron dan juga Rebellion. Mereka udah bersiap sepertinya untuk melakukan kontes di area Turtle-nya. Ki bakal coba untuk menahan pergerakan dari seorang Paul. Daren juga udah melihat. Ini pergerakan dari Zoriza yang mencoba untuk melakukan cut ke arah posisi di area atasnya. Dengan adanya Swallow yang berada di area good green. Oke, tapi kali ini melihat ada Ki udah level 4, bakal coba mengganggu ke arah seorang Fearless, memaksakan retribution dari seorang Fearless dan bahkan berhasil didapatkan tanpa ada retribution. Tapi di sini sebaliknya Turtle berhasil diamankan oleh tim Bigetron Alpha by Samsung Galaxy A Series. Ini bagus banget sih dari Bigetron Alpha. Mereka maksain untuk anggapannya seorang si Fearless ini nggak bisa untuk nge-retry ke arah Turtle. Ya. Jadi Turtle nggak bisa dikontes, mereka paksa untuk ngeganggu dari area purple buff-nya. Dan Fearless mau tidak mau, dia harus pakai itu. Yes, dari bakal di Turtle ini langsung gak ada konten sama sekali. Jadi untuk setiran di awal sini Bigetron Alpha mereka sudah lumayan unggul sekarang karena secara objektif play mereka sulit untuk bisa ditutup. Tapi Fall, posisinya berbahaya. Fearless kali ini hanya mempuncur saja. Max pun tidak bakal overcommit masuk ke area Teamfight di area river tadi. Alright, sebaliknya di sisi dari Bigetron Alpha yang berhasil mendapatkan satu buah Turtle, tapi mereka hanya mengungguli sedikit dari segi goldnya. Melihat ini, tandanya berarti ada beberapa laning dari tim Bigetron Alpha yang tidak dalam posisi maksimum. Jadi kayak ya udah, gak ada platingan, gak ada yang mungkin lebih dominate, gak ada freeze lane. Karena beda goldnya ya ini pure karena beda gold karena Turtle, ya kan? Iya. Beda gold Turtle 500 nih. 500 ya. Iya, kan? buktinya Fearless masih bisa ini ya keep up sama perbedaan net worth dari kedua jungler. Yes, berarti ada satu lane yang sebenarnya kayak so-so aja, nggak dominate. Kan biasanya ada dominate tuh entah dari EXP, dia main cutting, atau enggak dia main dari gold lane mulai plating. Iya. Karena di posisi kanan Bigetron Alpha nih, kita lihat Torizo tertangkap, Falling Star bergerak belakang, first blood. Satu hit terakhir dari tim Rebellion yang dibantu dengan ada turret. Dan bahkan emblemnya kali ini Lampung, wow silakan. Yes, Esmeralda dengan regen hybridnya dia dan juga ada movement speed yang dipakai dan Yves-nya di sini pastinya dengan masih untuk penetration sendiri. Oke, tapi kali ini Lampung Wawa di sisi sebelah di sisi sebelah kiri, dia lebih ke arah health dengan Excalibur ini dan juga physical attack. Tandanya emang dia pengen claimnya Ini satu sih dari Lancelot-nya sebenarnya, attack speed dengan damage monster, sedangkan satunya attack speed dengan battle spell cooldown reduction. Iya, dia pengen lebih cepat untuk Turret. di farmingan Iya, juga, dengan pakai objektif retribution. turret. Betul banget, tapi kali ini dari Rebellion, mereka bakal berfokus untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua terlebih dahulu. Tapi apakah Bigetron mereka mau paksain lagi? Setidaknya menzoni keberadaan dari Fearless
untuk tidak melakukan kontes ke area Turtle. Tapi kali ini Turtle bakal di-reset begitu saja. Sementara Bigetron Alpha, Sorizo bakal coba untuk memberikan informasi terlebih dahulu. Tapi Val, kali ini heavy spin yang connect ke arah seorang Moreno. Oh, masih punya steal, namun ternyata Fearless masih bisa untuk mendapatkan Turtle. Dan Moreno pun harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oke, tapi mid di arah bottom lane ini dia yang sudah ditunggu-tunggu untuk melakukan plating. Udah melakukan owning yang dilakukan oleh seorang mid di arah bottom lane. Dan bahkan dengan adanya heavy spin yang dilakukan oleh seorang Val, lihat teriakan di arah belakang sana memeriahkan acara dan item di early seperti ini. Kita boleh saksikan di mana dari posisi Rebellion Zion ini kita bilang Hais juga tidak terlalu takut dengan mid. Dia nggak bikin steal plate. Dia fokus langsung menuju ke arah mungkin ini ke arah Golden Staff. Tapi kanan ini dia langsung BOD. Habis BOD dia Hunter Strike sih harusnya. Sama-sama ini, sama-sama gak ada steal plate sama sekali. Iya, sama-sama gak ada respect kiri kanan ini. Bahkan yang menurutku di sini Matt dia jauh lebih dominan dengan punya penetration langsung ke physical. Nah, Iya, Fury Hammer ya. kayak dia langsung dominan. Tapi dari sisi sebelah kiri, dari seorang Akai dia udah gak takut damage yang diberikan magical oleh seorang Max, Torizo ataupun Moreno. Dia langsung ke arah Silent Road. Dia bakal fokus ke Katina atau dia bakal fokus langsung menuju ke arah dan lihat pasal link. Israel udah sprint dikeluarkan tapi di sisi sebaliknya Moreno akan menjadi tumbal. Tyrant flame yang dilakukan. Moreno mau coba tumbang yang berjalan sana dan bahkan dua hilang. Kali ini Bigetron Moreno, Rebellion Swallow, pertukaran 1-1, dia swipe Purify, digunakan untuk itu. Itu inisiasi kejutan, tapi kali ini Max dan juga Fearless masih mau lebih. Oke, satu buah Phantom Execution mengarah ke arah seorang Max, namun tidak tumbang. Kedua jungler hanya dua mid laner saja. Eksekusi yang begitu mengejutkan dari seorang Ki kali ini membuat pemain-pemain dari Rebellion tentunya harus mulai respect lagi nih. Yes, tapi Darren juga pastinya ya pelan dan pasti di sini kalau dapetin itemnya sekali Thunderclap saja, ini gift-nya ini harus hati-hati banget. Iya sih, itu langsung tadi ngincer dia, pokoknya mata dia cuma bertuju sama seorang Eve udah. Nah, karena mereka tahu dengan posisi Eve yang nggak bisa ngebuka Real Manipulation, ini team fight-nya masih bisa ditahan sama Rebellion Zion. Yes, dan bahkan satu hal lagi di sini dari tim Bigetron Alpha, mereka udah mulai harus concern kalau mereka harus mulai bermain team fight. Karena mereka udah berkali-kali ditabrak dan keuntungan masih di tangan dari tim Rebellion Zion. Lihat Val depan sana, Patrick telah dikeluarkan dan bahkan mengusir pergerakan Bigetron Alpha, tercancel satu buah. Real World Manipulation ada Phantom Execution yang on point membuat Turtle berada di tangan dari tim Rebellion. Dibalikan ke kanan dan satu buah blessing to win di arah fake line di depan, bahkan Max harus kehilangan momentum. Dan di sisi sebaliknya Purple-nya juga bakal menjadi dicuri oleh tim Rebellion Momochan. Iya, tentunya dengan dua pemain yang tumbang dari Bigetron Alpha. Padahal itu Fataling yang udah on point juga dari seorang kita. Tapi mereka tidak menyangka Val mengusir dengan satu buah heavy spin. Dan bahkan kali ini Darren yang lebih berfokus untuk mendapatkan objektif di area turretnya itu cukup untuk Rebellion Zion. Dan bahkan purple buff yang diambil sama Fearless, ini membuat Bigetron Alpha harus lebih sabar lagi untuk tim fight-nya. Max harus nungguin purple buff yang muncul dalam waktu beberapa menit ke depan. Bakal dengan fun fact, Karina adalah salah satu hero Max yang memiliki 100% win rate di MPL ID 9. Max kali ini belum bisa mendapatkan sebuah offer yang manis terhadap seorang Hais. Karena target ini sekarang Hais doang sama Swallow. Swallow kejauhan lah kita anggap. Tapi Hais ini enak banget, Bu. Iya, dan juga dengan mungkin tipikal hero dari jungler melee seperti ini ya. Dia bakal ke spot dulu ketika dia lagi jalan buat mau lompat ke samping Hais, mungkin jadi Haisnya bisa mudah buat hindarin dia. Jadi yang harus berhati-hati lebih ke arah Ki-nya sih di sini. Ki yang bakal pegang peran yang penting banget untuk memilih siapa yang bakal terkena Fatal Link, siapa yang bakal dieksekusi nantinya untuk Bigetron Alpha. Iya, masalahnya posisinya dari Bigetron Alpha pun mereka masih bisa diusir dengan heavy spin juga kan. Bisa dari banget. seorang Val. Jadi masih bisa di counter balik lagi oleh Rebellion Zion. Dan itu kasih chance yang besar banget untuk Hais loncat ke arah belakang dengan Battle Mirror Image dan bahkan Blazing Duet lagi-lagi. Yang jadi korban adalah Moreno. Ini selalu menjadi korban tumbang di tangan pemain-pemain dari Rebellion Zion. Oh iya, real world manipulation-nya di-cancel. Di-cancel, dia diincer. Diincer, Most wanted. dijepit. Dia baru buka real world tadi. Udah ke-cancel. Ke-cancelnya karena temennya narik Akai, Akainya kegeser ke dia. Terus lagi heavy speed, kan di buff. Oh iya, gak ada yang bisa nge-cancel. Gak bisa. Tapi lihat, dari top lane sana nampaknya dari seorang Torizo harus merelakan satu buah turret. Hais
mengamankan yang cukup baik. Akan coba ditukar dengan satu buah Real World Manipulation bersama dengan satu buah Fatal Link. Tapi lihat, dari seorang Fearless masih bisa kabur dari jeratan tim Bigetron Alpha, dibalikan kembali ke ada di posisi depan. Heavy Speed telah dikeluarkan, Solo is coming. Hafiz bersama dengan kawan-kawan dan Max terjepit. Gak ada yang bisa memberikan deal damage, false seorang diri. Tyran mencoba untuk melakukan sedikit warning dan bakar dan terus dari South Point from Max. Blazing duet di arah belakang diperhentikan. Vice kali ini surprise attack man. Double kill dengan damage yang sangat besar. Oh, masih mau lebih kali ini Max Ball mencoba mengejar karena Sova masih bisa lari ke tapi dari sisi lain Swallow. Oh my god. Tumbang di tangan Sorizo dan kali ini Dairen mencoba untuk menahan, masih ada Falling Starmon dari seorang Sorizo tapi Dairen dengan satu HP bar tersisa kali ini mencoba untuk menahan damage dan bahkan pergerakan dari seorang Sorizo yang tidak bisa menumbangkan Dairen dengan cukup mudah. Double kill yang diamankan sama Matt, dia nungguin Battle Mirror Image yang tadi dari Heist ini udah maju duluan. Dan itu tinggal ditunggu sama Saramet. Lihat dengan kekeran kali 6-nya langsung bisa menumbangkan satu orang Swallow. High ground defensive dan Mega Rebellion, mereka pecahkan semua inner turret yang dimiliki dari tim Rebellion. Cuan for life. Cuan for life dan Fearless tadi juga dia nggak dapetin momentum untuk ke arah Lordnya sih. Jadi nggak sempat untuk retribution. Lebih cepat dari tangan seorang Max di sini. Bahkan dengan teamfight yang dimenangkan sama Bigetron Alpha, sekarang mereka udah mulai megang kendali. 6 turret dipegang sama Bigetron Alpha. Tinggal gimana caranya mereka ngelakuin eksekusi yang lebih manis lagi dengan adanya Fatal Link dari seorang Ki. Kalau kita ngomong dengan teamfight tadi, Pung, ini bukan tanpa alasan Bigetron memenangkan teamfight. Dari Rebellion mereka nggak ada yang menyebut Purify. Iya balik lagi sih. Iya kan? Ketika kita melihat Atlas di tim lawan, kita harus melihat ini teman kita bawa Purify berapa orang. Siapa yang akan Siapa yang counter bakal dia? bawa, benar. Oke, Tapi nggak ada kita sama anggap sekali. ini dari tim kiri, mereka kita asumsikan Val akan meng-counter dengan heavy spin Heavy ketika dia spin. ditarik. Cuma problemnya apakah udah diangkat, udah bisa meng-counter tapi Swallow-nya tetap aman? Nampaknya belum. Iya. Nampaknya belum bisa aman dengan gold yang dimiliki Matt Matt cukup tinggi. juga, iya. Matt juga udah mulai kan snowball dari sisi item gitu. Yes. Iya. Heist memang dari tadi kuat, bagus banget. Tapi kalau dia udah mirror image ke depan dan coba untuk dapetin banyak momentum tapi dengan damage yang banyak diterima, di belakang udah ada Matt kita tadi posisinya. Iya ditungguin doang itu. Untung gak pakai Wesker. Kalau Wesker lebih cepat lagi ya buat tumbangnya juga. Dan ya Karinanya di sini dengan full defense item. Sekarang Molten Item sudah ada. Terus juga dia punya Thunder Belt, ada efek slow. Guardian Helm juga bahkan sudah punya. Jadi dia bisa jauh lebih lama sustain di garis depan untuk menarik nanti dengan Blades-nya dia. Dan akan ditemanin nanti Karinanya. Pastinya bakal ada juga Esmeralda. Jadi dua hero tebal di garis depan, tinggal di belakangnya di sini. Apakah dari Bigetron Alpha nantinya mereka akan bisa memaksimalkan Fatal Link yang nanti dibuka diinisiasi oleh Ki. Kalau mereka bisa buka di sana, mereka tarik Fatal Link, mereka punya Ninja Passion di belakangnya. Itu bakal jadi combo yang sangat menarik untuk kita nantikan. Ya benar banget. Dan tentunya sebentar lagi bakal ada pertarungan di arah Lord. Lord akan menjadi sebuah titik Kunci. temu. Titik temu di mana ini akan menjadi sebuah tempat fight yang akan Bigetron Alpha kalau menurut gua. Iya. Pertama, sempit. Real World Manipulation, Atlas udah tidak harus pikir kemana dia akan angkat. Iya. Lord juga masih punya crowd control yang bisa membantu siapapun yang owning di dalam sana. Kecuali Real World Manipulation itu menjadi sebuah kerugian kalau Lord mengeluarkan dari crowd control rage-nya. Ini jangan sampai Matt-nya keculik aja sih dari Bigetron Alpha. Matt sih jaga posisinya bagus banget ya tadi, Posisinya bahkan dia bagus hilang-hilangan gak sih? Iya, dia nggak kelihatan di tempat manapun tiba-tiba double kill dia nungguin Battle Mirror Image dari seorang Heist di sini. Heist memang udah ngincer ke arah backline-nya. Tapi ketika dia balik, itu udah ada yang nungguin. Halo, welcome back ya. Dan kali ini posisinya dari Dairen juga yang mungkin harus lebih aware ke arah backline-nya dari seorang Moreno ini yang harus cancel juga sama Rebellion. Jangan sampai Real Manipulation bisa jadi kunci teamfight untuk Bigetron Alpha. Udah dikeker aja tuh Iya, lihat-lihat iya, ini siapa yang mau dikeker lagi. ya. Dikeker, dicari, dia bakal nembak kemana, diganti, oh dia mau pakai Wesker. Kalau udah pakai Wesker tandanya siap-siap untuk melakukan close combat ya. Yang Little Wanderer lihat, satu buah Fatal Link belum dikeluarkan tapi initiate telah dilakukan karena darahnya udah setengah dari retribusi di sound point. KYY tepat sekali, mereka Lord's Lane benar-benar memancing, dia menunggu. Karena gini, Lordnya dikit demi sedikit, tipis-tipis, seperempat, initiate. Oh nggak mau mundur dong, daripada terkena Fatal Link. Ya bahkan tadi kan Atlasnya langsung buka kan. Iya, pakai konsil langsung. Langsung di zoning ya dari pemain-pemain Rebellion dan bahkan
Fearless yang tadi sempet hampir mau diincer juga sama seorang Ki, ini ngebuat Valnya mau nggak mau dia harus mundur untuk nge-backup. Ya, concernnya di situ adalah Mhm. dia mau dapetin Fatal Link. Itu masih bisa di-immune atau dia zoning, nanti bakal di-backup, kayak Fatal Link, war terjadi. Tapi nggak perlu sampai buka team fight sih tadi dari Bigetron ya, karena mereka udah dapetin Lord-nya, tentunya tanpa bisa dikontes. Dan ini siapapun yang nanti coba buat dekat ke Lord, misalnya Cecil coba untuk clear, Cloud mungkin coba buat Blazing Duet, ya masih ada kill lagi, balik lagi dengan Fatal Link tanpa adanya Purify. Ya, Ya mereka harus menunggu di sini dari Fatal Link-nya kena ke siapa duluan. oke, lihat Lord sudah bergerak, Scan sudah dikeluarkan. Dari KYY masih menahan posisi, mencoba untuk mendapatkan di dua lane yang berbeda. Dan betul sekali, bahkan kali ini 3 lane push dilakukan, Oh. KYY is coming. Belum ada Fatal Link, Swallow with the Transition dikeluarkan, mengusir posisi Val. Blazing Duet dibalikan kembali karena KYY harus down. Ternyata terperangkap, Fearless ke arah belakang. Mid, Wind of Nature, langsung ada di biru. Tyrant gak melihat apapun yang terjadi, dan Claim shutdown dibalikan. What the counter setup from Revolution. Winter Transition save the day. Oh tapi kali ini Val dan juga Fahaiza mencoba untuk mengejar ke arah seorang Max kali ini. Gak bakal dikasih pulang. Ternyata Efek udah makan Zorizo mencoba untuk nge-backup. Falling Starmon yang dibuka ke arah seorang Val. Kali ini dari Zorizo setidaknya masih bisa untuk mengcover seorang Max di sini. Maxnya tidak jadi tumbang. Yes, itu sepertinya satu buah Winter yang tidak diduga mungkin sama Itu sekali. menyelamatkan Dan nyawa. ya, selain daripada menyelamatkan Swallow, itu juga ngembalikin tadi untuk arah dari Keren team loh. fight-nya, ngebalikin time, membuat goldnya jauh lebih dekat lagi dari Rebellion dan juga Bigetron. Oke, ini tandanya informasi telah diberikan. Winter Transition akan terjadi seperti hari itu lagi. Iya, Berarti dia mau nggak mau Ki-nya harus tempel aja dulu, maksa Winternya. iya. Kan tidak, tempelin sampai beku ya kan. Cuma ya concernnya kalau Ki udah lepas ke depan, lepas landas, Aha. langsung di cover sama real world manipulation sih kalau menurut gua. Iya, karena Nanti dapat atau enggak, fatalingnya. Urusan belakang. urusan belakang. Betul. Karena kalau udah maju ke depan tuh pakai perfect match, udah pasti nggak bakal bisa lari mundur dengan cukup mudah oleh pemain-pemain dari Rebellion. Bisa aja langsung Gragas balikin keadaannya mengharass ke arah seorang Ki. Nah, dan juga ketika dia real world manipulation kan dapat slow. Nah, perfect match-nya kan jadi bisa bekuin. Jadi winternya ketika fataling atau dia mati di dalam real world manipulation. Iya, Udah dong, case-nya kayak gitu. kasih dua pilihan ya. Kasih dua pilihan. Jadi KYY-nya nggak sia-sia. Karena kemarin itu pernah aku lihat match siapa, aku lupa. Musuhnya tuh Digi. Harusnya Atlasnya tuh useless. Tapi kalau Atlasnya emang nggak harus yang ngebuka, tunggu soft skill-nya keluar, baru dia punya Paksa momentum ya? paksa. Pertanyaan yang paksa, temen yang punya crowd control. Dan kali ini Lord yang ketiga yang langsung mulai dipoke-poke oleh pemain-pemain dari Rebellion Sion. Sementara Bigetron Alpha mereka juga udah mulai ngezoning di area rivernya kali ini. Ngecek terlebih dahulu untuk push di area bawah dari seorang Ki. Sementara hanya terlihat Val saja nih sejauh mata memandang oleh pemain-pemain Bigetron Alpha. Tapi Zorizo sepertinya bakal fokus untuk nge-clear dulu di area atasnya. Dia diusir tuh sama Hais dan juga sama seorang Swallow. Ya, tapi ngelihat dari dua pemain seperti itu, lihat bagaimana dari Lordnya langsung coba untuk diinisiasi. Lagi. Ya, oleh Bigetron Alpha. Karena mereka tahu ini lagi kurang nih, lagi defisit pemain-pemain dari Rebellion Zion. Iya, dan plus mereka kalau mau setup dengan area Fatal Link, kemungkinan besar masih bisa dapetin momentumnya. Tapi apakah mereka menculik ke target yang tepat? Karena Val lagi-lagi masih punya satu buah heavy spin. Wah, Lord Default. Dua orang ada di atas. Informasi diberikan oleh seorang Esmeralda Zorizo. Ini harusnya menjadi satu buah Lord yang pasti di tangan Bigetron sebelum terlambat. Tapi kalau terlambat, ini kasusnya bakal beda. Karena Bigetron masih menunggu momentum. Dan tentunya beberapa pemain masih hilang. Tidak terdeteksi di mana keberadaan dari tim Rebellion. Kalau tadi terdeteksi dua, tapi lah Heavy Spin telah dikeluarkan. KYY menjadi tombak utama pertama dan bakal Real World Manipulation kali ini tidak ada. Fatal Link mengangkat seorang Fearless dan Val, tapi ternyata di sisi sebaliknya langsung ada Blazing Duel. Bigetron Alpha, double kill hilang. Dairon menzoning unmet, masih mau lebih. Dairon gak peduli apapun yang terjadi. Dan down. Killing spree didapatkan seorang Dairon. Ditumbangkan, Matt gak punya lagi flicker. Real World Manipulation yang terlambat kalau menurut aku. Iya, tapi mampu untuk mendapatkan Val kali ini. Sementara Rebellion, mereka akan langsung mendapatkan Lord mereka tanpa ada kontes yang bisa dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mereka sudah kehilangan 3 pemain terlebih dahulu. Inisiasi yang dibuka tadi sama Rebellion Zion dengan satu buah heavy spin di follow up dengan cukup cepat sama Dairon. Bukan Lancelot kan tambah utama. Bukan. Ya udah dia cuma ngimbangin doang ritmenya. Dia ngimbangin doang.
Utamanya Dairen. Ya kan, abis Dairen dia punya Heist, dia punya Swelo. Ya udah, itu poin utamanya. Dan kalau mau numbangin Dairen, mereka butuh waktu banyak. Gak worth it. Numbangin Heist, punya WON. Ya kan, tapi kali ini adalah momentum KYE untuk membalaskan keadaan. Nah, ini Fataling harus pas gitu, Pas. harus presisi. Satu Tapi suara. yang mana dulu nih? Yang mana dulu yang harus memang dipick sama dia, karena kalau sampai dia bingung mau pilih yang mana, bisa dibalikin lagi oleh Rebellion. Dan yang paling penting adalah reward manipulation dipakai untuk mengcover ya. Seorang Ki yang kali ini kalau sampai reward manipulationnya telat seperti tadi, ini akan sedikit dirugikan dari tim fightnya Bigetron Alpha. Bener, dan ditambah lagi nih satu Momochan ya. Gimana caranya para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka ini tidak terkena distraction. Oke. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka harus satu suara. Kalau aku lihat tadi, oke, mereka owning. Mereka punya keuntungan dari segi Atlas. Mereka juga lihat dengan itemnya Atlas sudah kuat. Cuma gimana caranya Moreno nge-follow up dari seorang KYE. Sekarang mid laner itu menjadi sosok penting banget. Kalau nggak di-follow up sama Moreno yang udah punya item sangat banyak ini, damage-nya sakit. KYE juga nggak terlalu maksimal. Iya, lihat Ki sampai terpaksa menggunakan flickernya untuk kabur dari heavy spin seorang Fall karena Fall di sini sakit banget itu. Kaget itu. Ngeri ya. Apa tuh barusan ya? Udah bisa dipastikan itu bakal kaget, tapi lihat KYE. Garis depan dengan satu buah perfect match-nya. Lihat seperempat darah terakhir. Ya kalau misalnya itu bisa dikombinasikan sama Wesker, Fataling dan kawan-kawan udah pasti dong. Betul. Itu maksimal banget nampaknya. Ya, dan balik lagi kita masuk ke dalam late game di mana ini adalah skenario seluruh item sudah selesai. Yang berarti bahwa satu kali team fight bakal impact-nya besar banget untuk kedua belah tim ini. Jadi mereka harus mulai melakukan setup, mungkin dorong dulu dari minionnya, lewatin reform mereka sebelum mereka bisa dapetin nanti untuk Lord Evolve berikutnya lagi. Karena ini bakal menjadi salah satu faktor penting juga, jangan sampai keculik. Apalagi waktu mereka mau coba untuk start di Lordnya, terus dari bar HP mereka udah separuh, itu pasti akan sangat rugi banget untuk tim tersebut. Oke, tapi dengan adanya Sorizo yang masih melakukan push. Tapi lihat Twilo membalaskan keadaan dan bahkan kali mencoba mendapatkan Sorizo still survive. Dan di sisi sebaliknya Fataling hanya untuk dari seorang Dairen. Desta Talina Twati Sorizo. Dia udah berhasil selamat kabur tapi dia balik lagi. Tapi di mana di sisi sebaliknya Allah telah muncul ke Lane of Down. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kali ini dari Bigetron Alpha mereka masih mau pancing. Mereka masih mau fight atau mereka masih mau split push. Ini dilema yang besar. Tapi di area bawah maksudnya memang udah coba untuk clear minion secepat mungkin sih. Jadi memberikan distraction biar Rebellion ini lebih peka sama minimapnya. Biar gak ada minion yang bisa nembusin sampai ke area base dari Rebellion juga. Apalagi udah ompong 2 ya. Ini super minion bisa aja masuk dari area mid dan juga dari area atas. Tapi kali ini Fearless. Kamu Ketemu kasar dengan ya. Ki kali ini, kenapa? Kamu kasar ya. Apa tuh? Ngomong ke Om Wawa, udah ompong 2. Tapi lihatnya Om Wawa. Base-nya Oh, sayang, cinta, honey sweetie, lo kita baby salah. tweety, aduh. Gimana nih Om Wawa? Gemes Iya, ini banget. Ada yang standby masalah di sini. Ya sebenarnya sudah ada yang standby ya, gak ada masalah sama sekali. Karena semakin late game ya ada Cecilion yang powernya nanti bakal masih tetap naik juga. Jadi semakin banyak kiriman minion juga ya Cecilion masih bakal menambahkan stack demi stack untuk dia sendiri. Dan kita bisa melihat bagaimana Bigetron juga mereka nggak bisa langsung melakukan setup sih. Mereka harus nungguin, mereka harus nge-pick off satu dulu hero dari Rebellion yang dimana yang seperti Masha. 3 bar kalau cuma satu hero pasti nggak sanggup buat tumbangin dia. Iya. Kuncinya satu dari Bigetron. Follow up KYE. Percayakan semua sama KYE. Karena sekarang di sini yang memegang peran penting momentum KYE. Ya, mereka nggak perlu tahu sama heavy spin. Apapun itu. Iya, mereka pasti punya reward manipulation. Dan banget kali ini di area atas, Sorizo di posisi yang kurang baik. Tapi Lihat tiba-tiba KYE, lihat. Kita memang nggak lihat momentum itu, tapi kita boleh lihat dari soft skillnya. Iya, dia udah. Fataling nggak ada flicker. Percayakan sama KYE. Betul. Karena udah apapun yang terjadi, ya KYE sekarang pemegang penting peran untuk momentum. Ketika dia percayakan, lihat mereka pasti mendapatkan heist. Iya. Dia kayak flicker langsung sama ini deh, Fataling ya. Iya harusnya, Dari karena kan sendiri. soft skill ya, kita lihat soft skill walaupun kita nggak Iya. kelihatan di kamera ya. Betul, Tapi ini momentum dari tim Bigetron Alpha untuk segera mendapatkan satu buah push di arah top lane. Karena akan ada Rebellion untuk melakukan mundur, lakukan defensif. Mereka fight di Lord, mereka paksa di Lord ini karena ini momentum. Dan Matt udah harus tuker senjatanya pakai Nibiru. Ganti pakai Asclaw untuk cover dari seorang Dairen. Tapi kali ini Dairen malah coba dikejar. Lihat 5 pemain. Dan malah Fataling connect. Kali ini Paul mencoba untuk mengusir dengan 1 buah heavy spin. Tapi masih punya flicker untuk mundur. Moreno membuka heavy spin. 1
buah Revolver Division. Tumbang Dairennya kali ini. Dan bahkan 2 pemain hilang begitu saja dari Rebellion. Kali ini bakal coba dikejar. Zolizo menahan dia di depan. Kali ini bakal dipisah tim fight-nya. Bigetron Alpha. Mereka bisa dapetin momentum untuk mengamankan Lord mereka kali ini. Percayakan sama KYY. Kuncinya itu. Karena dari tadi, kalau boleh kita tarik ulur, berapa kali KYY tidak di follow up. Iya. Aku nggak ngomong, nggak di cover ya, nggak di follow up. Di follow up ini dengan satu suara. Karena mau apapun alasannya, mau KYY yang menginisiat dengan posisi apapun, keputusan di KYY ya harus di follow up sebagai partner timnya. Iya betul. Iya dong. Percuma dia menjadi inisiator dan ini reward manipulation sudah dibuka. Oh di garis depan bakal ada seorang KYY menunggu momentum. Belum ada Fataling. Fearless masih depan sana. Winter terlalu cepat tampaknya ada Fataling belum dikeluarkan. KYY di sini KYY udah ada Fataling dan Immortality-nya pecah. Swallow down dan bahkan kali ini Swallow menjadi korban selanjutnya. 2 hilang dan menuju ketiga. Fearless, where are you going? Matt is coming. Fokus ke arah Mesia. Gak beli apapun yang terjadi. Dan lihat tim bukan bermain tim bukan miskin tapi kita take the game. Alpha berhasil untuk mendapatkan gamenya yang pertama. Apa kuncinya? Ki. Percaya terhadap Ki. Karena kalau aku bisa bilang ya, ini memang aku bukan di scene profesional. Aku cuma player regular biasa lah. Cuma bermain dengan 3 orang teman saya yang ada di rumah, itu membuat saya